Ben, sebagai seorang GM dari perusahaan yang cukup besar, ya, bahkan produk-produk Anda juga sering saya beli di airport. Kegoblokan-kegoblokan apa sih yang sering kamu temui dalam menjalankan pekerjaanmu? Goblok sih enggak, tapi kadang tuh lucu dengar teman-teman yang sudah punya jabatan sama, cerita dan banyak komplain mengenai hal itu. Sebagai seorang GM, kita harus tahu dua hal ini. Yang pertama, self-awareness. Sebagai GM, kita ada risikonya. Yang pertama, kita harus siap menjadi leader untuk semua head departemen kita. Kita sudah siap jadi untuk paling dibenci. Karena setiap kebijakan kita mempengaruhi seluruh anak buah kita, staff kita, ataupun brand yang kita bawa. Yang kedua, itu self-development. Kenapa saya bilang self-development? Karena kamu itu di atas yang lain. Kalau kamu tidak ikuti perkembangan pengetahuan, perkembangan bisnis, tren pasar, dan how to handle human, tidak tahu cara berkomunikasi, kita tidak tahu cara istilahnya menegur dengan baik, itu kacau. Kalau kita lihat anak buah kita salah, kita bisa langsung tegur di depan umum. Menurut saya itu tidak baik. Karena apa? Mempengaruhi mereka punya mental. Karena kalau kita tidak memperhatikan mental mereka, mereka berbuat sesuatu untuk balas dendam istilahnya, itu usaha yang kita bangun dari nol sampai titik sekarang, itu akan hancur. Berarti kalau saya boleh simpulkan, GM-GM ini seringkali kena masalah dengan anak buahnya karena ulah mereka sendiri. Kalau kamu jadi direktur nih, aturan apa yang akan kamu buat supaya GM-GM di anak-anak perusahaanmu ini bisa punya mindset seperti kamu, Ben? Apabila saya dipercaya untuk menjadi direktur, saya akan membuat SOP atau panduan untuk GM tersebut menjalankan perusahaan seperti apa. Nah, dari situ juga saya anggapnya sebagai KPI untuk si ukur kinerja dari si general manager tersebut. Berarti sebagai seorang leader, kita harus punya self-awareness dan juga willingness untuk melakukan self-improvement. Salah satunya dengan membuat KPI tadi ya, Ben ya? Nah, kalian para leader mentasoblok